pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam, selamat datang. Selamat kita berkumpul di tempat ini untuk kita muji membesarkan nama Tuhan.
Sepanjang minggu Tuhan sudah jaga peliharakan kita dan hari ini kita masih boleh ada sebagaimana ada. Kita masih bernafas, kita masih hidup semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Bukan karena kuat gagah perkasa kita, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini mari kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kami percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya janjimu ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kau Allah yang mengerti akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Yesus. Besar setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang mengerti hati kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, haleluya. Kami percaya janji-Mu terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, itu yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk berserah dan percaya penuh kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Allah yang mulia. Engkau Allah kami, Allah yang setia. Dan hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian kami, penyembahan kami, tepukan tangan kami, sorak-sorai kami Bapa. Biar semua itu boleh naik ke hadapan hadirat-Mu, menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasai setiap hati kami, pikiran kami yang hadir pada malam hari ini Bapa. Dan biarlah Bapa ibadah kami dipenuhi dengan roh yang daripada Tuhan. Sukacita daripada Tuhan menjadi bagian setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Dan kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Yang percaya Tuhan kita ajaib, lambaikan tanganmu. Haleluya. Beri salam kepada kiri kananmu, katakan aku percaya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya rindu kita mau menyanyikan satu pujian. Mungkin pujian ini baru buat beberapa jemaat, tapi saya yakin banyak yang sudah tahu juga. Pujiannya dalam bahasa Kalumpang ya, nggak apa-apa ya. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian ini memberkati saya dan saya rindu pujian ini juga memberkati jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Berisi keyakinan kita kepada Tuhan bahwa kita mau percaya kepada Tuhan. Ketika kita mencari Dia, maka Dia akan mau ditemui oleh kita. Dia mau mendengarkan bahkan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Haleluya. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God,
kita tidak pernah gagal, amin. Tuhan tidak pernah gagal meskipun kadang kita melihat ketika doa kita tidak terjawab, kita memandang itu sebagai kegagalan, tapi buat Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal, amin. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Tuhan, hati kami percaya kepadamu Tuhan. Oleh karena itu kami mau selalu bersyukur sebab kasih setiamu melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
kepadamu Tuhan. Masih mau muji Tuhan? Yang areanya agak sempit boleh keluar dari bangkunya. Amin. Kalau mungkin malu-malu Kak, tepuk tangan, ku senggol di sampingku, keluar dari barisanmu. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kita tidak pernah meragukan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Denganmu Tuhan. Haleluya. Kita tetap di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, hati kami percaya kepadamu Tuhan. Biar pujian kami Tuhan, bukan kan ketika kami menghafalnya, tapi benar-benar pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu
Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanmu, amin, amin. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan yang terbaik, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi katakan, bila kau izinkan Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin, haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo mengundang hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sungguh indah rencana-Mu, tidak terselami, tidak terpikirkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana-Mu, tidak ada rancangan-Mu yang gagal dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Tuhan puji-pujian, penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi korban yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami lakukan semuanya itu karena kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami kepadamu Bapa. Dalam bidang tugas pelayanan apapun yang kami lakukan malam hari ini, kami percaya Tuhan, kami tidak sia-sia ketika kami hadir di tempat ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami datang menyembah Tuhan. Kami datang memuliakan akan Engkau Bapa. Untuk Tuhan berkati setiap kehidupan kami semua. Kami rindu Tuhan, malam hari ini perubahan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau bekerja, Engkau melawat setiap keberadaan kami Bapa. Apapun keberadaan kami malam hari ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Setiap kami datang dengan persoalan beban berat apapun itu Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan,
Tuhan akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami sesuai dengan waktunya Tuhan yang terbaik, yang terindah di dalam setiap kehidupan kami semua. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu lewat kuat kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami semua Bapa. Sebab itu Tuhan bekerja, berkarya dengan urapan Roh Kudus-Mu. Sehingga firman kebenaran yang kami baca, renungkan, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Siaplah hati kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Sungguh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar yang saya dan saudara alami, nikmati dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, kami lingkungan Puncak ini ya, terkhusus Jalan Patimura ini, selisih 3 hari ada tetangga-tetangga kami yang Tuhan panggil. Ya, pada hari Jumat, ya Jumat pagi di sebelah sana, dan tadi sore ini jam 4 ya. Kurang lebih jam 4 sore tetangga kami di sebelah, ya di sebelah parkiran kita, ya juga meninggal dunia. Mungkin kelahiran 81, ya 2 tahun di atas saya. Dan kami biasa sama-sama bermain dari kecil, teman bermain. Tapi saudara, saya tadi sebelum ibadah saya turun ke bawah, ya menyampaikan, bertemu dengan keluarga, menyampaikan juga izin kami akan beribadah malam hari ini. Mungkin agak sedikit terganggu, tetapi mereka justru katakan gak apa-apa, ya justru mereka minta doakan kami. Haleluya. Keluarga minta doakan juga kami supaya kami diberi kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Kita tentunya meskipun berbeda keyakinan, tetapi kita terus bawa orang-orang di luar supaya anugerah kasih Tuhan melawat kehidupan mereka semua. Saudara, hampir semua puji-pujian kita bertemakan tentang percaya. Ya, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadi pujian, walau bumi bergoncang, walau apapun keadaan dunia bergejolak, ya, hati kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Saya berdoa supaya pujian ini bukan sekedar kita nyanyikan keluar dari mulut kita, tetapi benar-benar dari hati kita yang terdalam, sebagai respon kita akan anugerah, akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 2000 tahun yang lalu Yesus mau mati bagi saya dan saudara. Jadi gantung di atas kayu salib antara langit dan bumi. Ya, posisi kita harusnya, semua orang-orang harusnya disalib, harusnya mati karena dosa. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23, Roma pasal 6 ayat 23. Tetapi kasih karunia Allah, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, malam hari ini kita mau belajar dari salah seorang, ya, seorang bersaudara, ya. Dan kita semua tahu itu kisah tentang Esau yang menjual hak kesulungan itu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-16 dan ayat 17.
Ibrani pasal 12 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Sekali lagi kita bangkit berdiri untuk membaca bagian firman Tuhan ini, 2 ayat ini secara bersama-sama. Kita kerjasama untuk membaca firman Tuhan ini. Ayat 16 dan ayat 17. 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati firman Tuhan yang kita sudah baca. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentunya kisah tentang Esau dan Yakub, 2 orang kembar ini, ya mungkin banyak yang tidak tahu atau banyak juga yang tidak percaya ketika saya ucapkan bahwa saya juga kembar. Ya, kalau Esau dan Yakub laki-laki, dua-dua, saya kembaran saya perempuan. Ya, ada hadir tidak? Berdiri Jong, supaya orang tahu. Oh ini ya, ya. Saudara mirip, tidak ya? Tidak salah. Esau dan Yakub 2 bersaudara, kembar. Nah, kita belajar pada malam hari ini, ketika saya merenungkan, kok dengan sepiring, hanya sepiring makanan, 1 piring makanan, dia lepaskan hak kesulungan itu. Saya perlu jelaskan, sampaikan kepada kita, apa sih hak kesulungan itu? Ya, hak kesulungan secara umum adalah hak istimewa atau keistimewaan yang diberikan kepada anak pertama dalam sebuah keluarga. Biasanya laki-laki dalam tradisi atau sistem hukum tertentu. Hak ini seringkali mencakup hak untuk mewarisi sebagian besar atau seluruh harta kekayaan keluarga, termasuk tanah, properti, atau gelar kebangsawanan. Ya, jadi Raja Mamuju meninggal ya, dan itu turun ke anaknya. Kalau tidak salah anak sulung itu ya. Nanti sih, ya, anak sulungnya. Kalaupun anak sulungnya perempuan, anak kedua yang jelas harus laki-laki yang dapat itu. Anak sulung laki-laki yang pertama yang dapat gelar kebangsawanan ataupun warisan-warisan yang lain. Ya, dalam beberapa budaya, hak kesulungan juga mencakup tanggung jawab keluarga, seperti menjaga atau memimpin keluarga setelah orang tua meninggal. Ya, kadangkala juga untuk mengambil satu keputusan dalam rumah tangga apabila orang tua sudah meninggal, itu dipercayakan kepada kakak yang tertua, yang sulung ambil keputusan. Jadi ini berbicara tentang warisan. Ya, hak kesulungan ini warisan. Diwariskan apapun itu, ya, properti kah, tanah kah, gelar kebangsawanan atau apapun itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, tradisi hak kesulungan ini banyak ditemukan dalam masyarakat feodal atau patriarki, di mana garis keturunan keluarga sangat dijaga. Namun penerapan hak kesulungan bervariasi tergantung pada budaya dan hukum yang berlaku. Jadi berbeda-beda.
Tiap suku, tiap budaya itu berbeda-beda. Iya, dikasih kecil aja. Oke. Nanti kalah suara dengan saya. Iya, tidak apa-apa satu. Tarik lagi satu supaya nomor satu saja. Hak kesulungan dalam pandangan kekristenan mengajarkan tentang anugerah pilihan Allah, tanggung jawab dan warisan rohani yang dimiliki oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Tadi hak kesulungan secara umum mewariskan tanah, properti, apapun itu secara umum yang lazim diberikan. Tetapi menurut pandangan Kristen, hak kesulungan itu berbicara tentang anugerah pilihan Allah. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen dan warisan rohani yang dimiliki oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Ya. Jadi ada warisan rohani. Saya percaya bahwa hak kesulungan juga yang menyangkut garis keturunan mesianik atau Mesias. Saya sangat percaya bahwa ketika Esau tidak menjual hak kesulungan itu, maka yang tercatat adalah Abraham, Ishak, dan Esau. Yang nanti berujung kepada Mesias, Yesus Kristus. Saudara bisa lihat itu dalam Injil Matius pasal 1, di situ tentang silsilah Tuhan Yesus. Tapi ternyata tidak. Justru yang ada adalah Abraham, Ishak, dan Yakub yang ditulis. Mengapa? Yakub bukan anak sulung. Tetapi saudara, lewat konspirasi, ya, semua hal yang dilakukan oleh Yakub, terlepas dari itu, itulah ternyata dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Ya, Abraham, Ishak, Yakub atau Israel yang diganti. Ya. Kemudian sampai kepada Mesias, Yesus Kristus. Esau enggak tercatat. Karena apa? Menjual hak kesulungan itu. Ya, tadi secara umum warisan diberikan kepada kakak yang tertua. Pandangan Kristen secara rohani, warisan-warisan rohani. Ya, orang tua kami, opa almarhum, bahkan turun kepada oma kepercayaan. Ya, mewariskan kami bukan harta. Kalaupun ada harta, ya mau dibagi mungkin hanya berapa meter satu orang. Hitung 8. Karena kami bersaudara 8 orang. Ya, tanah dari ujung situ sampai di rawa hitung jo. Berapa luas itu? Gak ada tanah yang lain. Ya. Kalau itu mau dibagi, ya mungkin ada yang sakit hati. Ada yang kecewa. Kalau mau bicara tentang warisan yang fisik, properti dan lain sebagainya. Tetapi orang tua kami belajar mewariskan warisan rohani, yaitu iman. Ya, iman kepada kami anak-anak. Dan itu pun kami teruskan kepada anak-anak kami. Kalau perlu memang saya sampai telinga merah. Harus tegur anak-anak saya, harus marah anak-anak saya.
untuk hal yang bersifat iman rohani. Saya harus marah kepada mereka. Karena apa? Sangat penting. Sebab banyak orang tua, ya, kadangkala kita biarkan generasi kita, ya, bahkan ketika sudah pindah keyakinan, kita berkata toleransi. Pastor Debbie Basir katakan, pret. Saudara, ini perlu saya dan kita perhatikan. Jangan jual hak kesulungan itu. Amin. Generasi muda, anak-anak muda, jangan jual hak kesulungan itu. Ya. Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat. Galatia pasal 4 ayatnya yang keenam. Firman Tuhan berkata, Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, yaitu Roh Kudus, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau dia anak yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia akan berseru, Aba, ya Bapa. Ya. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Katakan di samping kiri kanan kita, katakan, kamu bukan hamba tetapi anak. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan, amin. Anak-anak Allah, amin. Haleluya. Kamu bukan hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Haleluya. Kita adalah ahli waris. Ahli waris apa? Kerajaan Allah. Itulah warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak berikan, kalaupun ada tanah, kalaupun ada mobil, ada rumah, ada apartemen dan lain sebagainya, semua sementara. Ketika hari Tuhan itu datang, Alkitab katakan semuanya akan hancur secara demikian. Tetapi ada warisan yang tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah rusak, yaitu kekekalan di dalam sorga bersama-sama dengan Allah. Sebab kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Nah, kalau kita paham, mengerti bahwa saya ini adalah ahli waris kerajaan Allah, jangan pernah jual itu. Haleluya. Jangan pernah gadai itu dengan apapun. Haleluya. Biar Pajero suruh parkir di depan rumah, ya, atau mobil apakah parkir depan rumah, yang turun, woi pakai putih-putih, wow dari ujung kepala sampai ujung, oh, dia bawa tas, warna putih lagi, dia mau menghadap ke papa mertua calon. Haleluya. Jangan tergiur dengan semua itu. Jangan jual hak kesulungan itu. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah.
Engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Kita ditebus, Alkitab katakan, bukan dengan darah, ya, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah. Sebab itu jangan pernah jual hak kesulungan itu. Kita lihat, ya, saya terkadang ketika saya renungkan ayat ini, wow. Kok Alkitab katakan, ya, jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Ya. Cabul bukan berbicara tentang seks atau yang berbicara tentang hawa nafsu seks. Tetapi untuk menjual hak kesulungan ini pun Alkitab kategorikan sebagai perbuatan cabul. Dan cenderung Alkitab katakan mempunyai nafsu yang rendah. Bukan tidak ada nafsu makan, bukan. Ya, saudara. Kejadian. Mari kita lihat Kejadian. Kejadian pasal 25 ini rujukan dari Ibrani pasal 12. Kejadian pasalnya yang ke-25. Mulai ayatnya ayat 29, ya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Jadi Yakub juga meskipun dia anak mama, Yakub itu hanya di rumah saja dia. Anak rumahan dia, anak rebahan dia. Ya. Anak mama dia. Ya, beda dengan Esau. Esau itu suka berburu dia, suka ya berburu binatang, berburu hewan. Ya, mungkin Esau yang pergi cari binatang, rusa, babi. Ya, karena babi waktu itu belum menjadi hukum haram. Belum. Ya. Esau yang pergi cari, Yakub yang pergi masak. Ya, Yakub yang masak. Nah, kebetulan Alkitab mencatat suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Jangan saudara bertanya, masa apa itu? Aduh, ya, kita lihat. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ya, lagi masak. Esau muncul. Dia capek, dia lelah. Karena bekerja di padang. Alkitab katakan ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Mungkin dari jauh, ya, biasa kalau sudah masak atau di dapur sudah masak, di depan itu sudah cium dia punya bau itu. Oh, harum ini, enak ini, lezat. Ya. Esau katakan, berikan kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah. Saudara, kalau orang lelah harusnya apa sih? Hah? Sekira makan. Biasanya kalau orang lelah, ya bawaannya istirahat lah paling tidak, ya. Tidur, ini cari makan luar biasa. Ya,
Semua sudah jalan ceritanya sudah begitu. Ya. 31. Tetapi kata Yakub, jualan dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saudara, berarti Yakub mengerti tentang hak kesulungan itu. Yakub paham tentang hak kesulungan itu. Ya. Kenapa itu mau dibarter? Makanan yang dimasak oleh Yakub yang merah-merah itu, kacang merah, brenebon, isi paha di situ, babi. Wow. Apalagi kalau sudah berkali-kali dikasih panas, waduh itu. Tambah enak itu. Yang penting jangan kasih panas 1 bulan itu, waduh. Soba ulat itu. Iya. Yakub paham betul tentang hak kesulungan itu. Sehingga kenapa Yakub katakan jual dahulu padaku hak kesulunganmu. Sahut Esau. Nah ini perlu kita perhatikan. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Wow. Makanya Alkitab penulis Ibrani katakan dia berpikiran cabul. Memiliki nafsu yang rendah. Dalam keadaan capek. Dia ingin makan brenebon. Yakub katakan, berikan dulu, jual itu. Kita barter. Saya kasih engkau sepiring kacang merah ini. Dan kau berikan hak kesulungan itu. Dia katakan, sebentar saya mau mati. Untuk apa hak kesulungan itu? Memandang rendah. Tidak menghargai hak kesulungan itu. Itulah Esau, Bapak Ibu, pemuda remaja. Ya. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Padahal hak kesulungan bagi anak yang pertama, anak yang sulung itu sangat penting bagi orang-orang Ibrani. Ya, sangat penting. Sekali lagi, bisa bersifat fisik tadi, warisan itu. Tapi bisa bersifat juga kekekalan. Sekali lagi, sekiranya Esau tidak menjual hak kesulungan itu, saya percaya ketika Esau menghargai hak kesulungan itu, pasti yang tertulis Abraham, Ishak dan Esau. Tetapi kenyataannya tidak begitu, bukan? Yang terjadi Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya. Yakub menghargai. Yakub paham bahwa hak kesulungan ini sangat penting bagi seseorang. Itulah sebabnya dia minta hak kesulungan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Jangan pernah jual hak kesulungan itu. Amin. Jangan pernah jual.
hak kesulungan itu. Sekali lagi, siapapun kita tidak terlepas. Jangan berkata saya orang tua, pasti saya kuat. Semua kita diproses oleh Tuhan. Ya, kita sebagai pemimpin, sebagai pegawai, sebagai orang tua, proses kita juga berbeda dengan anak-anak pemuda dan remaja. Tantangan kita juga, pengaruh kita juga terhadap orang tua berbeda. Kita bisa ditawarkan jabatan. Dan kita bisa tukar jabatan itu dengan hak kesulungan. Kita bisa tukar hak kesulungan itu dengan pasangan hidup. Dengan apapun. Haleluya. Sangat menarik. Dalam ayatnya yang ke-17 dari Ibrani pasal 12 ayat bacaan kita. Dikatakan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia, dalam hal ini Esau, hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ketika Ishak akan memberkati Esau dengan berkat hak kesulungan itu, dalam pasal sesudah pasal 25. Esau pergi berburu, ya. Pasal 27. Ya. Pasal 27. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapak." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku makan." Ishak tidak tahu kalau di pasal sebelumnya, di beberapa hari sebelumnya, mereka sudah bertukar. Ya. Esau sudah menjual hak kesulungan itu kepada Yakub. Ya. Ishak katakan, "Olah makanan, maka aku akan memberkati engkau sebelum aku mati." Ya. Singkat cerita, ya, dalam ayatnya ke-27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat, ya, yang datang adalah Yakub. Ya, nanti pulang saudara baca secara dari ayat 1 sampai selesai satu pasal ini. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu." Ya, ini berkat bagi Israel atau Yakub. "Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu
dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Harusnya ini berkat hak kesulungan ini jatuh kepada siapa? Esau. Tapi ternyata itu jatuh kepada Yakub, karena di hari sebelumnya sudah ada barter. Haleluya. Wow, gak main-main itu berkat kesulungan Bapak Ibu. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan terkutuk. Saya percaya ini pun menjadi bagian hidup kita. Wow. Siapa yang memberkati saya dan saudara yang adalah ahli waris kerajaan Allah, Alkitab katakan mereka akan diberkati. Saya kadang-kala lihat, biasa, ya kalau pergi makan masuk di warung biasa sunyi. Tapi coba Bapak Ibu mungkin saudara perhatikan, ada yang sadar atau tidak sadar. Biasa sunyi, tapi ketika anak Tuhan ada di situ, wah sudah mulai rame. Ya. Saya percaya kehadiran umat-umat Tuhan akan berdampak, akan memberkati orang-orang di sekitar. Itulah berkat hak kesulungan. Ya. Mungkin sadar atau tidak sadar itu. Ya nanti cobalah ketika pulang dari gereja ini, masuklah di warung yang kosong. Ya. Kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi warung-warung di situ, bagi orang-orang di sekitar kita. Siapa yang memberkati engkau, amin, diberkati. Amin. Siapa yang mengutuk Israel, dia akan terkutuk. Ini berkat hak kesulungan. Wow, enggak main-main bukan? Oke, kita lanjut. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulung kau ini Bapak." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Katakan amin. Ya. "Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia," telah memberkati Yakub, dan dia tidak, ya, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Wow, luar biasa. Akan tetap diberkati. Mau tarik berkat gak bisa. Sudah keluar, sudah diberkati Yakub. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapak." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia," dalam hal ini Yakub, "menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya,
dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau ayahnya kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkuk. Haleluya. Gak ada lagi berkat. Ya, yang ada ya tetap. Gak seperti berkat yang diberikan kepada Yakub. Itulah sebabnya ya dalam ayat pembacaan kita tadi di Ibrani pasalnya yang ke-12. Ya. Haleluya. Ayat 17 dalam versi terjemahan jilid 2. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita mau menghargai hak kesulungan itu. Jangan jual, jangan barter apapun. Ya. Jangan jual hak kesulunganmu dengan apapun itu, dengan apapun itu. Jangan memiliki nafsu yang rendah. Peringatan ini penulis tujukan kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya masa itu. Janganlah engkau memiliki menjadi cabul dan tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan itu. Tuhan tolong kita semua. Sekali engkau percaya kepada Yesus, tetaplah percaya kepada Yesus. Jangan pernah tukar itu dengan apapun. Apapun tawarannya. Mungkin ada yang hadir malam hari ini sudah pernah ditawarkan, mendapat tawaran-tawaran seperti itu. Tinggalkan imanmu, tak usah percaya kepada Yesus dan seterusnya. Asal engkau, asal engkau, asal engkau. Mungkin ada tawaran-tawaran itu kepada kita. Haleluya. Jangan pernah menjual hak kesulungan itu. Sama seperti Esau yang meraung-raung menangis untuk meminta berkat hak kesulungan itu daripada ayahnya. Dia yang gak dapat. Gak dapat. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan berkati kita dengan firman kebenaran ini. Masing-masing kita renungkan. Masing-masing kita punya pengaruh. Tantangan kita masing-masing, ujian kita masing-masing berbeda-beda. Tapi apakah dalam setiap ujian yang kita hadapi itu, kita masih tetap mau percaya kepada Yesus atau meninggalkan Yesus? Haleluya. Biarlah Tuhan dan Roh Kudus menolong saya, menolong kita semua yang hadir malam hari ini untuk tetap
ada di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan dengan hebat kuat gagah kita, tapi oleh kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan, menguatkan kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri iman dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari awal nyanyikan pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hati. Haleluya, haleluya. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Haleluya, haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Dari tempat-Mu, dari sorga Engkau melihat kami umat-umat-Mu Tuhan malam hari. Ini pengakuan kami kepada-Mu Tuhan, bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Oh sekali Yesus. Haleluya. Engkau harapan kami. Harapan kami tak akan pernah hilang kepada-Mu Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
bersyukur untuk anugerah Tuhan. Mari bersyukur untuk berkat hak kesulungan itu yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Hargai itu. Pegang imanmu, percayamu kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Siapapun kita yang hadir malam hari ini, minta tuntunan, kekuatan Roh Kudus. Jangan berjalan dengan hikmat, dengan kekuatan manusia, tapi berjalanlah dalam kekuatan kuat kuasa Allah Roh Kudus. Baca tiap hari firman kebenaran itu yang akan menjadi tuntunan, pedoman kita, dasar kita untuk berjalan di dunia. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran. Hamba terbatas, tapi kuasa yang tak terbatas itu akan jauh menerangkan lebih dalam hati kami masing-masing. Kami harus memegang teguh. Bukan dengan kekuatan kami berpegang, tapi dengan kekuatan kasih karunia Roh Kudus Allah yang akan memampukan kami untuk terus berada pada kasih karunia, memegang hak kesulungan itu Tuhan. Kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Tolong kami Bapa untuk berjalan dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus dan firman kebenaran itu. Tuhan menilik setiap kami dari orang tua, pemuda remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong kami semua. Untuk sekali Yesus, tetap Yesus dalam setiap kehidupan kami. Tantangan, persoalan, pengaruh apapun yang datang kepada kami, Tuhan, sekali lagi tuntunan firman dan Roh Kudus mulai akan menolong kami, membantu kami ketika pengaruh, ketika tantangan itu datang, ujian itu datang untuk mempengaruhi kami. Kami tetap kuat karena ada Roh Kudus dan firman Allah di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua yang menghampiri Tuhan malam hari ini. Ada kekasih-kekasih kami yang sedang mendaftar CPNS dan P3K Tuhan. Bahkan yang akan mendaftar sebagai anggota kepolisian dan TNI. Atau apapun Tuhan, mereka yang sedang membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, kami satukan hati kami panggil namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karuniamu turun ke atas kekasih-kekasih ini. Kami percaya rancanganmu yang terbaik, masa depan yang penuh dengan harapan itu akan tergenapi, terjadi dalam kehidupan kekasih-kekasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ketika kami tetap berjalan dalam firman-Mu. Ketika kami tetap berjalan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau akan berkati kami. Sebab tidak ada rancangan-Mu yang gagal dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tanamkan kebenaran dalam hati kami semua. Bagi hati kami
kekasih-kekasih kami yang sedang mendaftar di bidang apapun, sedang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan akan bukakan jalan, bukakan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam pendidikan kami, dalam perkuliahan anak-anak kami, dalam pekerjaan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam rumah tangga kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih sekali lagi untuk firman kebenaran yang kami sudah baca renungkan malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini akan tertanam dalam tanah hati kami. Akan berakar dan akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih Bapa. Malam ini Kau izinkan kami untuk memberi korban persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan, kami percaya semua itu berasal daripada Tuhan. Kami pun kembalikan kepada Tuhan. Sebagai respon syukur, terima kasih kami kepadamu Bapa. Ini doa kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Bagi petugas kolektan, kami persilahkan mengambil tanggung. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Yesus memberkati persembahan kita semua. Kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah warta jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Hari Rabu pukul 6 sore, kebaktian kaum Bapak dan Ibu di gereja. Hari Kamis pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, ujian dan penyembahan di gereja. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, kebaktian pemuda remaja di gereja. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Elsa Gideon Gusti dan Stefan. Singers Ibu Yeni Situmeang, Bapak Daniel Siahaan, dan Ibu Yohana Medi. Rebana, Reren, Dea, dan Villa. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Mariones dan Ibu Desi Musa. Aser, Bapak Ibu Teddy Mosialu. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudari Desi Kailom. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan Stephen. Singers Saudari Tere, Saudari Natasha, dan Saudari Esther. Rebana, Ein, Lisa, dan Amora. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Saudari Indria Purnama dan Saudari Nila Kristi. Aser, Bapak Ibu Aris Redi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Itu pengumuman kegiatan kita sepekan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah diberi tugas. Diharapkan untuk mengikuti doa pelayan di hari Jumat untuk para pelayan dan semua jemaat. Pengumuman tambahan hari Senin besok tanggal 21 Oktober 2024 ada jaringan doa wanita sekota Mamuju. Wanita ya, bukan ibu-ibu. Wanita. Nah, yang biasa datang ibu-ibu. Jadi ini yang belum ibu-ibu bukan wanita. Jaringan doa wanita ya, JDW sekota Mamuju bertempat di GBI Puncak di sebelah jam 5 sore sampai selesai. Jadi kepada wanita-wanita yang besok nggak ada kegiatan jam 5 sore silakan mengikuti doa bersama di GBI. Kemudian pengumuman lainnya minggu depan, ini pengumuman dari PPGM ya, Persekutuan Pemuda Gereja-Gereja Sekota Mamuju. Minggu depan akan diadakan basar pencarian dana untuk kegiatan Natal di bulan Desember nanti. Basarnya berupa es teler, harganya 20.000 per cup. Minggu depan siang ya, yang mau datang ibadah pagi atau yang mau makan es teler datang ibadah pagi juga. Jadi bisa beli es teler ya. Oke, jadi jangan datang hanya karena es teler ya, datang ibadah, pulangnya beli es teler ya.
Puji Tuhan, saya juga mewakili panitia Natal mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu pemuda remaja yang sudah terlibat dalam kegiatan basar kita kemarin. Semuanya berjalan lancar karena kemurahan Tuhan. Yang tidak kebagian, maaf Anda rugi. Enak sekali itu kemarin. Nantikan basar-basar berikutnya ya. Puji Tuhan, selamat datang kepada semua Bapak Ibu pemuda remaja yang baru pertama kali datang di tempat ini. Kami menyambut dengan sukacita, selamat bergabung bersama kami Jemaat GPDI Bukit Hermon Mamuju. Puji Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. Aku percaya Tuhanku ajaib. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberi. Aku percaya Doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Haleluya. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberi. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberi. Kau turun tangan memberkatiku. Pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, Bapa yang memberi kesempatan bagi kami malam hari ini. Seberapa banyak yang Tuhan kumpulkan, kami berbakti kepadamu, memuliakan namamu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menolong kami, firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami tidak seperti dengan Esau yang menjual hak kesulangannya karena memiliki nafsu yang rendah. Sebab itu Roh Kudus tolong kami dan kuatkan kami untuk menjalani hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini, baik orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Semua yang kami telah lakukan, setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, kami percaya Tuhan yang adalah sumber segala berkat akan melimpahkan berkat-Mu bagi umat-Mu yang memberi dengan sukacita, dilimpahi dengan berkat yang berkelimpahan. Terpujilah namamu Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Namun sebelumnya kami berdoa buat tetangga kami yang sementara berduka cita. Kami mohon kiranya pertolongan-Mu. Kuatkan mereka ya Bapa. Orang tua, saudara-saudara yang ditinggalkan, dikuatkan, dihiburkan, bahkan seluruh keluarga. Sehingga mereka dapat menyadari bahwa hidup kami manusia ada dalam tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan panggil kami, maka kami adalah orang yang berbahagia ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami berdoa buat tetangga-tetangga kami, khususnya yang berduka cita. Tuhan kiranya menghiburkan mereka, menguatkan mereka supaya tetap kuat
nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan lebih dari itu kami berdoa, biarlah kiranya selamat yang dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bahagian mereka. Engkau adalah penghibur yang sejati. Terpujilah namamu Bapa di surga, sempurnakan ibadah kami malam hari ini. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan ampuni dan sucikan semua. Dan biarlah kami boleh kembali dengan damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam dan selamat hari Minggu.